single day. I'm gonna make. Inilah cerita di balik kesibukan Nika Ardila selama berada di Malaysia, hingga ia mendapat julukan si burung murai oleh Asia. Dan berikut kisah selengkapnya. Cantik, muda, berbakat, dan supel. Siapa lagi kalau bukan Nika Ardila, seorang gadis asal Bandung yang telah cukup banyak memiliki album ini. Telah banyak mendulang sukses di pasaran berkat albumnya yang selalu laris manis. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga sudah sampai ke negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan setelah kepergiannya pun, ia masih tetap menorehkan prestasinya karena salah satu singlenya yang berjudul Mengapa Harus Berpisah yang rilis pada tahun 1995 silam ternyata masih laku keras di salah satu negara tetangga, yaitu Brunei Darussalam, dan Nika menduduki peringkat teratas. Saat itu persaingan cukup ketat. Nika Ardila harus bersaing dengan banyak penyanyi kelas dunia lainnya, seperti saat kemenangannya yang diraihnya dalam ajang penyanyi Asia terbaik yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Shanghai, China. Nika Ardila berhasil mendapatkan Gold Prize Asian Festival 91. Kemenangan itu membuat simpatik negara Malaysia, sehingga mereka menyatakan bahwa penyanyi cantik asal Indonesia itu dengan sebutan si burung murai karena Nika Ardila sangat lincah, berbakat, dan begitu percaya diri. Pada tahun 1992, Nika Ardila melakukan promosi di Malaysia untuk sebuah album yang berjudul Matahariku dan mendapatkan sambutan yang cukup baik di sana. Hingga pada tahun 1993, Nika Ardila pun dilirik oleh komposer lagu ternama di Malaysia untuk membawakan lagu ciptaannya. Sari Amri, yang merupakan komposer asal Malaysia, beliau cukup terkenal dengan karya-karyanya yang telah banyak dinyanyikan oleh artis ternama Malaysia seperti Ella, Ziana Zain, Ukais, dan lain sebagainya. Sari Amri mengungkapkan kalau dirinya merasa sangat beruntung bisa kenal dan bekerja sama dengan Nika Ardila karena ia tahu kalau Nika Ardila merupakan penyanyi yang sangat berbakat dan ia ingin menguji vokal Nika Ardila yang dirasa cocok untuk membawakan lagu-lagunya yang sangat kental dengan unsur Melayunya. Saat proses rekaman, Nika Ardila menyelesaikan 2 lagu. Namun pada awalnya Nika Ardila sempat merasakan ragu kalau hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena menurut Nika Ardila sendiri, lagu Malaysia itu tidak mudah karena seni dan lenggak-lenggok dalam lagunya itu tidak sama dengan lagu Indonesia. Jadi agak susah dalam membawakannya. Namun Sari Amri selaku pencipta lagu mengatakan kalau Nika Ardila pasti bisa menyanyikan lagu Melayu ciptaannya. Nika Ardila bernyanyi sesuai dengan ciri khas suara yang dimilikinya dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, bahkan di luar dugaan. Menurut Sari Amri sendiri, kalau ia pernah memarahi Nika Ardila saat berada di dalam studio, dikarenakan saat itu Nika Ardila sukar untuk mencapai apa yang diharapkannya. Meskipun begitu, ia tetap luluh juga karena melihat senyum Nika Ardila dan sikap Nika yang begitu santainya dalam menghadapi kemarahannya itu. Namun menurut Nika Ardila sendiri, ia merasa sangat senang sekali karena album terbarunya ia bisa bekerja sama dengan komposer handal dari negeri jiran tersebut. Bahkan Nika Ardila juga mengatakan untuk albumnya yang akan datang ia ingin tetap bekerja sama kembali
dengan Sari Amri dan M. Nasir. Dan saat album terbaru Nika Ardila, yaitu album Duri Terlindung yang dirilis pada tahun 1994, Sari Amri tidak menyangka bahwa lagunya tersebut akan turut hits di Indonesia. Di Indonesia sendiri, lagu Duri Terlindung terdapat di album Nika Ardila, yaitu album Biarkan Cintamu Berlalu. Sejak sukses dan larisnya album Duri Terlindung di Malaysia, kesibukan Nika Ardila pun semakin bertambah saja. Bahkan Nika Ardila harus rela berbagi waktu antara Indonesia dan Malaysia. Nika Ardila pun harus warawiri, mulai dari konser, promosi album, pemotretan untuk cover majalah, dan rekaman di Malaysia. Bisa dibilang Nika Ardila begitu super sibuk kala itu, karena di samping harus mengatur jadwalnya, juga melihat penggemar Nika Ardila di Malaysia sangat banyak. Pengurus artis Indonesia di BMG Malaysia menuturkan bahwa Nika Ardila pernah mengeluh karena saking padatnya jadwal saat Nika Ardila berkunjung ke Malaysia, yang biasanya keberadaan Nika Ardila di sana hanya seminggu, namun harus lebih lama lagi karena banyaknya permintaan dari penggemar Nika Ardila di Malaysia. Meskipun begitu, Nika Ardila tetap saja tersenyum dan selalu bersikap profesional dengan melaksanakan semua jadwalnya hingga selesai. Bahkan saat tugas Nika Ardila telah selesai, penggemar Nika Ardila di Malaysia masih merasa kurang puas untuk bisa lebih dekat lagi dengan idolanya itu. Namun apalah dayanya Nika Ardila. Nika Ardila hanya bisa berpesan kepada penggemarnya di Malaysia kalau ia minta maaf karena harus segera kembali ke Indonesia. Karena di Indonesia pun Nika Ardila masih ada jadwal yang harus segera ia selesaikan. Mungkin di lain waktu ia akan berkunjung kembali ke Malaysia. Namun seiring berjalannya waktu, bukannya kabar baik yang didengar oleh penggemar Nika Ardila di Malaysia. Justru berita kepergian Nika Ardila yang terdengar dan begitu mengagetkan banyak kalangan artis, produser, dan peminat musik di Malaysia. Bahkan surat kabar utusan Malaysia juga memuat berita tentang kepergian Nika Ardila hingga setengah halaman penuh dengan foto Nika Ardila yang mengenakan kerudung. Begitu pula harian surat kabar lainnya seperti Watan, Metro, News, Straits Times, The Star, hingga stasiun televisi Malaysia pun ikut menyiarkan berita meninggalnya Nika Ardila. Perusahaan rekaman humas BMG Musik di Kuala Lumpur, Lisa Arianti, mengatakan sebenarnya Nika Ardila dijadwalkan akan merekam 2 buah lagu lagi dari komposer Malaysia, yaitu Sari Amri, untuk album terbarunya di awal April 1995. 2 lagu tersebut akan dimasukkan ke dalam album terbarunya, yaitu di album Sandiwara Cinta, karena di Indonesia album ini sudah dipasarkan sebulan yang lalu. Manajer pemasaran BMG Musik Malaysia, Rohani Ismail, juga mengatakan sebenarnya 2 lagu itu harus sudah beredar di Malaysia pada bulan Februari lalu, tetapi karena kesibukan Nika Ardila, rencana itu pun akhirnya tertunda. 2 lagu ciptaan komposer Malaysia itu direkam dengan tujuan untuk mencari pasaran di Malaysia, tetapi sayang, rencana itu belum sempat terlaksana. Sari Amri sendiri yang merupakan komposer muda berbakat Malaysia mengatakan kalau Nika Ardila adalah penyanyi yang tidak banyak tingkah. Lagu yang telah dibawakan oleh Nika Ardila, yaitu lagu Duri Terlindung dan lagu Aku Tak Akan Bersuara, diselesaikan sejak bulan Agustus tahun lalu, dan album itu laku keras di Malaysia. Saat proses rekaman pun, Nika Ardila tidak banyak mengeluh bila timbul sebuah masalah. Nika Ardila juga dikenal sebagai penyanyi yang rendah hati, walaupun albumnya sukses di pasaran. Sari Amri pun mengungkapkan, sebenarnya saya sekarang sudah menyiapkan 2 buah lagu lagi untuk Nika Ardila, tapi sayang, 2 lagu tersebut tidak sempat dinyanyikan oleh Nika Ardila.
Humas Warner Musik Kuala Lumpur Aida Hussein juga mengatakan bahwa Nika Ardila adalah sosok artis yang patut diteladani. Sekalipun Nika Ardila sudah bergabung di BMG, namun Nika Ardila tetap menjalin hubungan dengannya jika Nika Ardila datang ke Kuala Lumpur untuk mempromosikan albumnya, seperti penuturannya ini. Saya dan Nika Ardila sudah seperti kakak dan adik. Bahkan Nika Ardila pernah mengajak saya untuk makan malam di hotel tempat ia menginap bersama keluarganya. Secara pribadi, saya mengenal Nika Ardila merupakan seorang artis yang manja dan begitu sayang kepada keluarganya, serta ia mudah akrab dengan orang lain. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.